Selamat siang kepada Pak Mario. Perkenalkan kami dari pair number 10, 10. Dengan saya Noni Zelia Febis Payung dengan NIM 12S21025 dan rekan saya. Excel Energi, perkenalkan saya Excel Energi Samosir dengan NIM 12S21017. Dan Di kami sini kami akan menjelaskan tentang kuis 01 Everybody Loves Pair Programming Quiz. Di sini kami akan membacakan permasalahannya yang akan dibacakan oleh anggota pair saya. Coba tunjukkan di screen. Apa yang menunjukkan? Sel. Ya, sudah. Ya, baik, saya akan membacakan permasalahan yang telah diberikan. Dari atas ini, Sel. Ya, udah dari atas. Oke. Everybody loves. Sudah menjadi kebiasaan Uco untuk membaca mading atau majalah dinding pasca sarapan pagi di kantin. Ada hal menarik yang ditemui Uco untuk posting mading hari ini. Ada book bajar di pekan ini. Uco biasa membeli buku-buku referensi pada event seperti ini karena banyaknya potongan harga alias diskon. Everybody loves diskon. Dalam benaknya Uco berpikir, mengapa tidak menyediakan fitur diskon pada simulatornya? Diskon akan menjadi daya tarik tersendiri bagi seperti biasa, Uco pun menemui Butet pada saat tesis kuliah. Dalam diskusinya dengan Butet, ia menyampaikan ide agar nilai margin keuntungan dapat diset negatif untuk menunjukkan diskon. Oke. Diskon dihitung dalam bentuk persentase dari nilai margin terhadap price, harga pembelian. Misal sebuah buku seharga 30 US dollar dikenai margin sebesar min 14 US dollar. Mendapatkan diskon sebesar 46,67%. Butet kemudian mengusulkan agar dilakukan pengkategorian diskon berdasarkan nilai presentasi diskon. Ada 3 kategori. Jika lebih dari 40% dikategorikan sebagai one in a lifetime. Jika lebih dari 20% dikategorikan sebagai never come twice. Dan terakhir, jika dia dimulai dari 20% ke bawah dikategorikan sebagai no regret. Maka dengan jiwa entrepreneur yang meluap, Uco ini kemudian menyampaikan analisis perubahan yang perlu dilakukan pada simulator yang sudah dikembangkan. Menurut Uco, tidak ada perubahan yang perlu dilakukan pada input. Sebaliknya, akan ditambahkan satu segmen kategori diskon pada akhir luaran. Oke, baca lagi sampai bawah ini. Untuk buku yang nilai marginnya positif, tidak diberi kategori. Sebagai pengganti diberi triple desis pada segmen kategori diskon. Oke, mungkin dibaca lagi inputnya. Nggak usah. Mungkin langsung ke logaritmnya lah. Ya, langsung ke logaritma aja. Logaritm siapa ini? Tahu kan? Itu aja. Oke. Saya persilakan pair saya. Di persoalan kali ini sebenarnya kami hanya mengembangkan dari persoalan T02 yang pernah diberikan Pak Mario kemarin sebelumnya. Jadi di sini variabelnya masih sama seperti yang T02 kemarin, hanya beda di dalam bentuk diskon. Seperti yang ada di persoalan di kitab tadi, yang jika diskon lebih dari 40%, bla bla bla, lebih dari 20%, bla bla bla. Nah, di sini kita langsung declare aja variabel diskonnya masuk ke dalam kategori real. Dikarenakan diskon itu bilangan pecahan, ataupun jika disederhanakan jadi desimal, makanya kita masukkan ke dalam kategori real. Setelah kita declare, kita assign apa itu diskon, dari mana kita bisa dapat diskon. Diskon itu kita dapat dari, seperti persoalan tadi, jika marginnya 30 dolar, margin harganya 30 dolar, dan marginnya minus 14 dolar, maka persentase diskonnya adalah 46,67%. Jadi dari kesimpulan di atas kita dapat menyimpulkan margin dibagi harga dikali 100% akan dapat nilai diskonnya. Kenapa di sini dikali 1? Karena sebenarnya 100% itu sama aja dengan 1.
Jadi kami taruh aja 1. Lalu sini outputnya masih sama dengan yang kemarin. Nah, bedanya di output yang bagian rating, di setelah best pick, must rate, recommended, average, dan low, kami tambahkan tanda pipe. Karena di persoalan yang ada di GitHub tadi, setelah nilai ratingnya tuh ada tanda pipe. Makanya itu kami tambahkan tanda pipe di sini. Setelah itu kita buat lagi kategori if, di mana jika diskon lebih besar sama dengan 0, dan jika itu benar, maka dia akan masuk ke dalam output triple dashes. Karena tadi jika marginnya positif, maka dia akan digantikan dengan bentuk triple dashes. Di sini positif itu diartikan jika marginnya positif, harga positif dikali 1, diskon akan menjadi nilainya menjadi 1. Oleh karena itu di sini kami letak diskon lebih besar sama dengan 0. Dikarenakan nilainya positif, maka masuk ke dalam output triple dashes. Dan jika salah, dia akan masuk ke dalam persoalan yang tadi, yang diskon lebih besar dari 40%. Kenapa di sini kami buat diskon sama dengan minus diskon? Dikarenakan margin tadi itu negatif. Jika margin yang di input itu negatif, maka dia akan lari ke arah false. Dan jika if diskon ini ingin berjalan dengan lancar, maka kami harus mempositifkan nilainya dengan meletakkan minus di depan diskon. Lalu kita lanjut ke persoalannya, jika diskon lebih besar dari 0,4, maka dia akan masuk ke dalam true, di mana outputnya akan keluar once in a lifetime. Tapi jika salah, dia akan masuk ke dalam diskon lebih besar dari 0,2. Nah, jika diskonnya itu berada di antara 0,2 atau 0,4, maka dia akan masuk ke dalam output true, yaitu never come twice. Tapi jika tidak, maka dia akan masuk ke output false, no regret. Sekarang kita coba aja programnya. ISBN, judul, Nggak nampak apanya, Sir. oh iya, udah nampak? Cuk, dua-duanya Judul nampak berarti bisa. kamu nggak bisa. Oke, Ini aja lah, langsung ke konsolnya aja. lanjut. Nama penulis kita buat siapa? Tahun, format IS10, harga misalnya $9,5. Marginnya kita coba yang positif dulu, 2,30. Atau integer stoknya kita coba stoknya misalnya 340. Ratingnya 4. Nah, di sini di ujung ini akan muncul output triple dashes dikarenakan marginnya bernilai positif di sini, seperti yang ada di persoalan GitHub tadi. Tapi jika kita coba yang ke close ya. Iya, terus. Hilang apanya? Jika ya, tapi jika kita coba yang marginnya negatif, akan muncul hasil seperti ini. Harganya $7,5, marginnya 3,10, integer stoknya 200, ratingnya 2,50. Oh iya, lupa.
Saya lupa meletakkan angka negatifnya. Ulang. Oh. Marginnya kita pakai yang negatif. 10 integer stoknya. Ratingnya kita coba yang 2,80. Maka hasilnya akan seperti ini. ISBN, judul, penulis, tahun, format, harga, margin, stok, rating, kategori diskon. Dia muncul once in a lifetime karena 3,1 dibagi 7 itu dia hasilnya 0,5 ke atas. Dan di sini 0,5 ke atas itu termasuk ke dalam kategori diskon yang lebih dari 0,4. Makanya dia muncul output once in a lifetime. Jika misalnya dia di antara 0,2 atau 0,4, dia akan masuk ke dalam output never come twice. Dan jika tidak, lebih kecil atau sama dengan 0,2, akan masuk ke dalam kategori output no regret. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Oke, yang ketiga, apa yang menjadi kesulitan dalam membuat logaritma gitu? Waktu kau membuat, apa yang menjadi kesulitanmu? Yang menjadi kesulitan itu, ya pada saat soalnya bilang, jika margin positif, maka akan diganti menjadi triple dashes. Nah, di situ yang sulit. Kayak gimana kita buat supaya outputnya itu nanti jadi ke triple dashes. Habis itu yang satunya lagi muncul once in a lifetime atau never to come twice atau no regret. Itu sih yang sulit. Oke, kalau dibuat rumusnya itu nggak sulit. Aku di situ yang nggak dapat. Ya, rumusnya kita bisa dapat dari persoalan yang sebentar sih. Dari diskon dihitung dalam bentuk persentase dari nilai margin terhadap price. Dari sini kita dapat margin terhadap price berarti margin dibagi price dikali persentase itu 100%. Baru dari contohnya, jika misalnya harganya $30, marginnya $14, didapat diskonnya 46,67%. Dimana jika kita pakai kalkulator 14 dibagi 30 dikali 100% itu akan dapat hasilnya 46,67%. Dan di sini kenapa kami letak diskonnya memakai desimal? Dikarenakan sebenarnya 40% itu nilainya itu 0,4 dan 20% itu nilainya juga 0,2. Jadi kami memakai nilai desimal supaya jauh lebih sederhana saja. Oke, Udah, mungkin itu saja. udah semua dijabarkan. Udah sesuai dengan yang di GitHub. Oke, tutup. Oke. Baiklah Pak, sekian dari presentasi kelompok 10 kami. Semoga, maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga kami semakin lebih semangat belajarnya. Terima kasih Pak. Oke, kita Terima kasih, Pak. Oke.